suasana kampung rada kening dan mencekam. Di sela-sela sepinya jalanan, tampak dua jelema pedagang asongan yang mulai frustasi karena dagangan terlaku. Bener kaki gua, dok, bagian apa? Seharian muterin karangan baru laku permen 2 biji doang. Nih minum, lah mending lo laku 2. Gua dari tadi pagi cuma dapet capian doang. Orang-orang pada takut ke rumah gara-gara tentara Belanda sering patroli. Lu kagak ada niatan ganti profesi apa dok? Lu kagak bosan diginiin terus di tanah sendiri? Pengen gua betok itu kepalanya para company. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Hei anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan berita dari sakit itu kepada anaknya. Yang akan aku jadi lubang asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan dan keutuhan bangsa. Jadikan berita ini sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat. Dan di atas segalanya adalah kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Maju, jalan. Sementara itu, pasukan Belanda tidak tinggal diam. Mereka mulai menyusun berbagai rencana untuk kembali menguasai Indonesia dan mematahkan semangat perjuangan rakyat yang terus bertahan. Prajurit, sudah terlalu lama rakyat Indonesia menikmati kemerdekaan mereka. Benar, Jenderal. Semangat mereka semakin kuat. Mereka sudah tidak takut lagi sama kita, Jenderal. Itulah yang harus kita hentikan. Selama semangat itu masih ada, mereka akan terus melawan. Lalu, apa perintahnya, Jenderal? Kita akan memberi pelajaran buat mereka takut. Tunjukkan bahwa Belanda masih memiliki kekuatan. Intinya, tangkap mereka. Jadikan mereka contoh agar yang lain tidak berani nakal. Siap, Jenderal. Musuh terlihat. Sabar. Maju, maju, maju. Waduh, dia di sana ada tentara Belanda. Lu senjata enggak? Aduh, kagak bawa dok. Gua cuma ada botol aqua di keranjang. Dia lu masa perang pakai botol aqua? Yang ada kita mati duluan. Tapi gue punya ide dok. Gimana kalau kita jadi mata-mata mereka? Kali aja ada rencana mereka yang bocor ke kita. Mereka gak bakal curiga karena kita rakyat kecil yang gak bisa apa-apa. Oke, boleh juga lu deal. Ayo. Permisi tuan, mau beli dagangan kami tuan? Murah saja tuan, ada rokok, kopi, dan gorengan yang masih hangat tuan. Wow, kebetulan sekali saya sedang lapar. Boleh tuan, mau yang mana? Coba sini saya lihat ada apa saja. Kenapa diserang, Jenderal? Sesuai rencanaku, aku akan menghabisi seluruh rakyat Indonesia. Aku ingin menguasai kekayaan Indonesia. Hahaha. Woi, berani-berani ya lu sama warga sipil.
gue berdua, gue bisa bawa lu pada ke Cakung. Cakung? Tempat apa itu Cakung? Apakah tempat wisata? Iya, tempat wisata masa depan tuh. Hahaha, udah tahu tempat pemakaman umum, malah tempat wisata. Hahaha, Belanda PA. Wah, sudah berani kamu ya. Dasar negara lemah. Tembak! Kalian berdua saya bebaskan. Sampaikan kepada pemimpin kalian, jika Indonesia masih berani melawan, jangan salahkan kami jika semakin banyak rakyat yang menjadi korban. Kalian punya waktu untuk memilih menyerah atau menghadapi kami di medan perang. Iya, sampaikan ke komandan kalau banyak rakyat yang diculik dan dibunuh. Jangan nyerah, merdeka atau mati. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Di sebuah pos penjagaan sederhana di pinggir kampung, sang komandan masih memikirkan kejadian yang baru saja menimpa rakyatnya. Di tengah keterbatasan senjata dan jumlah pasukan, ia harus menemukan cara untuk menghadapi Belanda yang semakin beringas. Aduh, makin hari keadaan makin sulit, senjata kita terbatas. Bahkan bambu runcing aja harus ngambil dulu ke kebun Balmenan. Sementara Belanda makin berani menculik rakyat kita. Kalau begini terus, bisa habis semangat rakyat. Ada apa komandan? Kayaknya lagi mau galau tapi serius. Aduh, jelma edan ini lagi, dari dulu nggak ada berubahnya. Komandan, jangan bawa-bawa masa lalu. Karena aku sudah tidak tinggal di sana. Dulu aku memang edan, tapi sekarang aku suka edan. Dulu aku sering maksiat, tapi sekarang aku suka sholat. Lu kagak malu noh, diliatin Pak RT, diliatin warga kalau lu minuman alkohol. Sorry komandan, Pak RT, warga gue bakal marah lihat motor ini. Kenapa emang? Karena punya alkohol, tapi isinya alpukat. Jadi mabok sama alpukat itu udah habis berapa botol? 4. Buset, banyak juga 4 botol. Jadi botol pertama pecah, Terus? botol kedua dipalak Belanda, Terus? botol 3 lupa naro. Jadi gua pusing teh karena lupa naro. Sama aja bodong kalau gitu mah. Komandan, lapor komandan, banyak rakyat yang diculik oleh Belanda komandan. Ayo semuanya siap-siap, kita ke markas, kita siapkan strategi dan pasukannya. Mana bro, ngilo atuh. Lu Aisyah kayak ngusakeun.
daripada mengkhianati bangsa sendiri. Jangan keras kepala, katakan sekarang juga. Silakan bunuh kami, tapi jangan harap kami mengkhianati para pejuang. Kalian memilih kematian? Baik, kalau begitu kalian akan menjadi contoh bagi rakyat yang lain. Prajurit, bunuh dia. Sekarang kamu sudah melihat temanmu mati sia-sia. Katakan, di mana mereka semua? Dia tidak mati sia-sia, dia mati demi Indonesia. Masih keras kepala juga. Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kami tidak akan pernah mengkhianati para pejuang. Kalau begitu, saya habisi kamu. Langit merah menjadi saksi akhir baktiku. Perih, tapi ini tidak sebanding dengan penderitaan bangsaku. Ragaku boleh hancur di sini, tapi mimpi Indonesia merdeka akan hidup abadi. Ya Allah, terima kasih telah mengizinkanku berjuang untukmu dan bangsaku. Lindungi negeri ini. Allahu Akbar. Akhirnya kalian datang juga. Tahun saya difitnah, fitnah saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Dihujat, dihina-hina saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Hahaha, kalian hanya memakai bambu. Kami tangan kosong pun bisa mengalahkan kalian. Pasukan, simpan sejarah kalian. Kita akan bertarung dengan bangsa lemah. Ayo kita buktikan. Pasukan, maju.
Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Selalu